Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Big Data dengan judul analisis solusi numerik masalah Elder menggunakan Big Data dan Machine Learning. Lanjut. Nah, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Pawas Goji dengan NPM 027, yang kedua ada Muhammad Maulana dengan NPM 151, yang ketiga ada Agustian Dwi Putra dengan NPM 152, yang keempat ada Rory dengan NPM 153. Selanjutnya ada Muhammad Raihan dengan NPM 157 dan Raka Chandra Irawan dengan NPM 161 dan Rapli Sanubari dengan NPM 162. Lanjut. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Agustian. Baik, terima kasih Rapli. Maka di slide ini ada pendahuluan, yaitu aliran yang dipicu densitas dalam media berpori terjadi karena perbedaan densitas fluida atau perubahan suhu. Masalah Elder yang dikembangkan oleh John Elder membahas aliran konveksi, termal, dan relevan dalam kasus seperti interaksi air tawar, air garam, serta transfer panas. Pemodelan numerik aliran ini penting secara teori dan praktik, tetapi sulit karena variabilitas tinggi dan sifat nonlinear persamaannya. Dengan menggunakan teknologi big data dan pembelajaran mesin learning, penelitian ini bertujuan memahami dinamika nonlinear masalah Elder melalui analisis sejumlah besar solusi. Next. Latar belakang. Aliran yang dipicu densitas dalam media berpori adalah fenomena umum, seperti pada interaksi air tawar dan air garam. Masalah Elder yang diformulasikan oleh John Elder menjadi contoh klasik fenomena ini dan digunakan untuk menggambarkan berbagai proses fisik. Meskipun pemodelan numerik memiliki nilai penting, tantangannya terletak pada variabilitas tinggi dan sifat nonlinear. Penelitian sebelumnya hanya menganalisis sedikit solusi tanpa mempertimbangkan kompleksitasnya. Penelitian ini menggunakan teknologi big data dan pembelajaran mesin untuk menganalisis banyak solusi terdistorsi dengan tujuan memahami perilaku sistem yang kompleks dan meningkatkan akurasi model prediktif untuk masalah Elder. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raka Chandra. Untuk di sini di bagian tujuan dan manfaat, di tujuan di poin pertama analisis solusi numerik, menganalisis solusi numerik untuk masalah Elder menggunakan teknologi big data dan pendekatan basis data. Poin kedua, investigasi solusi stabil, menyelidiki solusi keadilan stabil dari masalah Elder terkait dengan angka Rayleigh, ukuran grid, gangguan, dan parameter lainnya. Lalu analisis kompleksitas, melakukan analisis kompleksitas untuk dataset yang berisi berbagai solusi masalah Elder dan memperkirakan waktu kompleksitas tertinggi. Di keempat, identifikasi jari transien, mengembangkan pendekatan untuk identifikasi jari transien dan visualisasi ensemble besar solusi. Lalu di nomor 5, model prediktif, mengembangkan model prediktif untuk meramalkan keadaan stabil berdasarkan. Lalu di bagian manfaat, di nomor 1, pemahaman dinamika nonlinear, memberikan wawasan baru tentang dinamika nonlinear dari masalah Elder melalui analisis sejumlah besar solusi. Nomor 2, peningkatan akurasi model, meningkatkan akurasi model prediktif yang ada dalam memprediksi perilaku aliran dalam media berpori. Nomor 3, aplikasi praktis, membantu dalam aplikasi praktis seperti manajemen sumber daya air, penilaian risiko, dan studi reservoir geothermal. Di keempat, inovasi dalam metodologi, memperkenalkan pendekatan baru dalam analisis aliran yang dapat diterapkan pada berbagai masalah di bidang teknik dan ilmu lingkungan. Lalu di nomor 5, kontribusi terhadap penelitian, menyediakan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada mengenai masalah Elder dan aliran yang dipicu densitas dalam media berpori. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fawaz. Di sini ada masalah Elder.
Masalah ini didefinisikan oleh sistem persamaan diferensial parsial PDE yang menggambarkan aliran berbasis densitas dalam media berpori. Solusi numerik dari persamaan ini menghasilkan berbagai pola yang dikenal sebagai jari fingers yang menunjukkan evolusi aliran. Terdapat 3 solusi tunak stabil yang dikenal dalam masalah Elder. Yang pertama, S1 satu jari biasanya muncul dalam kondisi tertentu dengan gangguan minimal. Yang nomor 2, S2 dua jari solusi dengan 2 pola aliran yang stabil. Yang ketiga, S3 tiga jari jarang terjadi, tetapi dapat muncul dengan perubahan parameter tertentu. Pola jari transient fingers dapat berkembang dari bentuk awal menjadi solusi tunak dalam jangka waktu yang panjang. Pola ini dipengaruhi oleh parameter fisik, gangguan pada kondisi awal, serta ukuran grid simulasi. Sini ada metode dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis teknologi big data dan pembelajaran machine learning dan ML untuk menganalisis dan memprediksi solusi numerik dari masalah Elder. Beberapa langkah utama meliputi yang pertama, simulasi numerik. Sistem persamaan PDE diselesaikan menggunakan metode volume hingga finite volume method. Yang kedua, simulasi dilakukan dengan berbagai tingkat grid dan langkah waktu untuk menghasilkan solusi dengan tingkat detail tinggi. Yang kedua, analisis kompleksitas. Kompleksitas solusi dinilai dengan pendekatan Principal Component Analysis (PCA). Ditemukan bahwa kompleksitas memuncak pada tahun ke-6 hingga ke-7 sebelum menurun menuju keadaan tunak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Raihan. Selanjutnya untuk metode dan pendekatan di nomor 3 itu ada model prediktif. Yang pertama, pembelajaran mesin digunakan untuk memprediksi solusi tunak berdasarkan pengamatan awal, misalnya pola jaringan transient. Lalu yang kedua, model prediktif dikembangkan dengan berbagai metode seperti support vector mesin, random forest, dan gradient boosting. Lalu yang terakhir, visualisasi dan identifikasi jari. Dikembangkan alat visual interaktif untuk mengidentifikasi dan memantau pola jari selama evolusi solusi. Lalu pola ini digunakan sebagai fitur dalam model pembelajaran mesin untuk meningkatkan prediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mola. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu hasil dan diskusi. Beberapa hasil utama dari penelitian ini yaitu yang pertama ada kompleksitas solusi. Kompleksitas solusi numerik mencapai puncaknya pada tahun ke-6 hingga ke-7. Ini adalah periode kritis di mana prediksi menjadi sangat sulit. Setelah periode ini, kompleksitas menurun secara signifikan, memungkinkan prediksi solusi tunak dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua ada prediksi solusi tunak. Model prediktif berbasis pembelajaran mesin mampu mencapai akurasi 95% untuk memprediksi solusi tunak setelah tahun ke-9. 3 tipe model prediktif dikembangkan. Model tipe 1 menggunakan fitur berbasis pengetahuan domain. Model tipe 2 menggunakan fitur parsial dari pola jari. Model tipe 3 sepenuhnya berbasis data dengan reduksi dimensi PCA. Yang ketiga, ada identifikasi jari transient, yaitu pendekatan berbasis fitur seperti jumlah, posisi, dan kekuatan jari berhasil mengidentifikasi pola-pola penting selama periode transient. Pola-pola ini secara langsung mempengaruhi solusi tunak yang tercapai. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Maulana Rizky. Untuk yang terakhir itu ada kesimpulannya itu analisis kompleksitas. Analisis ini yaitu solusi numerik memuncak selama tahun ke-6 hingga ke-7 hingga periode paling menantang untuk diprediksi. Lalu ada prediksi solusi tunak yaitu model berbasis pembelajaran mesin memberikan hasil yang sangat akurat setelah tahun ke-9 dengan pendekatan basis data menunjukkan potensi terbaik. Dan yang terakhir yaitu visualisasi jari, yaitu alat visualisasi interaktif memberikan wawasan penting tentang dinamika solusi numerik dan pola jari transient. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.